Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji sanjung semata milik Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat ini kita senantiasa bersyukur pada Allah, untuk kita gunakan bertafakur kepada Allah dan melaksanakan semua aktivitas yang bermanfaat, dengan satu harapan, mudah-mudahan semua yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat masalam senantiasa kita aturkan kehadiran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswah dan qudwah kita. Mudah-mudahan kita sekalian istiqomah melaksanakan seluruh sunnah beliau, dengan satu harapan kelak mendapat syafaatnya. Para pendengar podcastmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama-sama selaku hamba Allah memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa kita menjaga waktu, karena bagi kita sekalian, tatkala kita bisa memanfaatkan waktu dalam kehidupan kita, maka tentu kita akan menjadi hamba Allah yang beruntung. Tapi tatkala kita menyia-nyiakan waktu dalam hidup ini, maka tentu kita akan menjadi orang yang merugi. Hidup ini, para pendengar yang dirahmati Allah, hanya satu kali. Tatkala kita rugi dalam memanage waktu di dunia ini, maka tentu nanti kita akan menjadi orang yang rugi di akhirat. Perlu kita pahami bahwa dunia adalah bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita nanti adalah yang abad dan abada, itu adalah di surga atau di neraka. Untuk itu kita senantiasa harus bisa memanage waktu dengan sebaik-baiknya, agar hidup ini yang sekali ini nanti bisa mengantarkan kebahagiaan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian akan pentingnya waktu itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu adalah rugi. Illal ladzina, kecuali orang-orang amanu yang beriman, wa amilus sholihat, yang beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, orang yang senantiasa menasihati dengan kesabaran, dan orang yang senantiasa menasihati tentang kebenaran. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, ayat di atas memberikan penjelasan makna kepada kita sekalian sebagai hamba Allah. Yang pertama adalah kita sekalian memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena tatkala kita bisa memanage waktu untuk mengisi hal-hal yang positif dalam hidup ini, terus kita manfaatkan hidup ini untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup di dunia ini, maka tentu nanti kita akan panen pada saat kita di akhirat kelak. Karena pada hakikatnya apapun nanti yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi tanda bukti, dan nanti kita akan melihat hasil apa yang kita lakukan pada saat kita di dunia ini. Tentu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu yang 24 jam ini tentu kita manfaatkan sedemikian rupa. Kita ini dikatakan oleh Allah orang yang rugi.
Jadi kita ini termasuk orang yang rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang senantiasa wa amilus sholihat, yaitu beramal kebaikan, beramal soleh. Maka dari itu kita terus bermujahadah, bersungguh-sungguh, beristiqomah dalam melaksanakan sederetan amal-amal kebaikan di dunia ini. Apapun yang kita lakukan kebaikan di dunia ini adalah untuk diri kita, yang akhirnya nanti akan mengantarkan kebahagiaan kita abad dan abada, yaitu di akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, hidup kita di dunia ini kalau kita hitung, katakan kita diberikan usia 70 tahun, maka sama dengan setengah hari kehidupan di akhirat. Dan kita nanti akan transit hidup kita ini ada di alam kubur yang tentu waktunya sangat panjang dan lama sekali. Yang akan menyelamatkan kita, yang akan menemani kita pada saat di alam kubur itu adalah amal soleh, amal kebaikan, yang tentu pada saat kita hidup di dunia tidak main-main dengan waktu, dan kita manfaatkan untuk melakukan berbagai amal kebaikan, berbagai macam aktivitas yang tentu aktivitas itu mempunyai nilai manfaat, maslahah bagi kehidupan umat. Maka dari itu pernah Rasul menyampaikan, orang yang mempunyai nilai manfaat dalam hidupnya itu adalah orang yang senantiasa berbuat kebaikan untuk dirinya, untuk orang lain, dan tentu ini adalah menjadi harapan kita bersama. Dan kita berupaya dalam memanfaatkan hidup ini untuk menuju kebaikan, untuk mengisi berbagai macam kemaslahatan, berbagai amal-amal sholih yang tentu itu nanti akan menjadi tabungan bagi kita sekalian. Agar supaya kita tidak menjadi orang yang wa'amilus sholihat, orang yang tentu kita orang yang merugi, kita harus terus meningkatkan amal soleh, amilus sholihat, amal-amal kebaikan. Tentu amal-amal kebaikan ini para pendengar yang dirahmati Allah adalah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena orang yang melakukan amal kebaikan, apalagi itu yang berkaitan dengan ibadah, kalau itu tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka tentu kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia. Maka kita harus betul-betul dalam melaksanakan amilus sholihah, amal kebaikan yang kaitannya dengan masalah ibadah mahdhah, itu harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Tapi kaitannya dengan masalah ibadah sosial, yang kaitannya dengan ibadah ibadah umum, amal-amal kebaikan yang sifatnya umum, maka tentu ini apapun yang kita lakukan yang mempunyai nilai manfaat, maslahah bagi kehidupan umat, maka tentu ini akan mempunyai nilai pahala juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua apa yang kita lakukan harus dilandasi dengan niat yang baik untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Dan tentu dalam hidup ini kita harus terus memperbaiki niat kita dalam melaksanakan semua aktivitas ini untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala semuanya bermuara kebaikan, diniati dengan niat ibadah, maka tidak akan sia-sia, semuanya akan dinilai ibadah dan akan diberikan nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga para pendengar yang dirahmati Allah, orang yang tidak akan rugi itu adalah orang yang senantiasa mewasiati tentang masalah kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Terus kita gelorakan dalam hidup ini untuk senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita, dan kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena pada hakikatnya hidup ini adalah untuk senantiasa menanamkan kebaikan-kebaikan
ya, senantiasa mengajak kepada orang untuk berbuat kebaikan. Tatkala kita mengajak orang untuk berbuat baik, maka tentu kita sendiri akan berdampak positif. Akhirnya kita pun akan menjaga komitmen karena kita telah menyampaikan kepada orang untuk selalu berbuat baik, maka tentu kita akan memperbaiki diri kita dan kita akan selalu berintrospeksi dan bermuhasabah. Akhirnya kita akan senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu berbuat baik. Nahi mungkar, maka tentu kita harus mencegah kemungkaran. Kita mulai dari itba' binafsih, kita mulai dari diri kita sendiri. Kemungkaran-kemungkaran yang senantiasa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasul kita sebagai umat Nabi Muhammad, maka tentu kita harus sami'na wa ta'na. Kita tidak boleh coba-coba. Tatkala itu sudah dilarang, maka tentu kita harus menjauhinya. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan menjadi orang yang betul-betul tidak rugi, yang hidup kita ini akan senantiasa mempunyai nilai manfaat bagi hidup kita, bagi diri kita, masyarakat, dan insya Allah di hadapan Allah akan senantiasa mempunyai nilai ataupun rapot yang baik, yang akhirnya nanti tatkala kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita, maka insya Allah semuanya akan menjadi baik. Adapun berikutnya para pendengar yang dirahmati Allah, kita sekalian untuk senantiasa berwasiat dengan kebaikan dan kesabaran. Jadi ini selalu berdampingan, orang yang mewasiati tentang kebaikan dan kesabaran. Sabar ini para pendengar yang dirahmati Allah mudah diucapkan, tapi kenyataannya dalam praktek kehidupan sehari-hari sangat berat sekali. Sering kita kadangkala sebagai orang yang selalu menyeru kepada orang lain, tatkala ada orang katakan kena musibah, maka mereka menyampaikan hendaklah kita bersabar, kita harus ridho, kita harus ikhlas. Iya, memang itu mudah diucapkan, tapi tatkala menimpa pada diri kita, maka tentu rasanya juga sangat amat berat sekali. Namun tentu memang kita harus ridho apapun yang menjadi ujian bagi kita. Sehingga sabar itu kalau diartikan adalah tabah teguh dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah tanpa ada rasa putus asa, disertai hati yang ridho, hati yang mantap. Ini penterjemah dari sabar, dan ini memang luar biasa. Kalau kita bisa melaksanakan sifat sabar dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tentu kita akan menjadi orang yang luar biasa. Setidaknya ada 3 tempat sabar itu. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ini luar biasa ini. Jadi dalam melaksanakan perintah Allah dalam bentuk apapun, kalau tidak dilaksanakan dengan kesabaran, maka tentu tidak akan tercapai hasil yang maksimal dan akan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wasbir innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah, sungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Yang kedua adalah sabar tatkala kita ini melihat kemaksiatan. Jadi sabar untuk menanggulangi, menghindari kemaksiatan. Yang ini juga sangat luar biasa, apalagi sekarang ini yang namanya kemaksiatan 24 jam kita diuji dengan berbagai macam kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Kalau kita tidak sabar, maka tentu kita akan terjerumus. Maka terus kita untuk bisa menahan diri, menahan nafsu kita, agar supaya kita lulus untuk bisa sabar dalam menanggulangi kemaksiatan. Kalau tidak sabar dalam menanggulangi kemaksiatan itu, maka tentu kita nanti akan menjadi teman-teman syaitan, dan syaitan itu adalah tempatnya di neraka. Para pendengar yang dirahmati Allah, adapun yang ketiga adalah sabar tatkala kita menerima musibah. Jadi orang yang diberikan ujian musibah oleh Allah ini harus sabar. Satu contoh, sabar orang yang tatkala kita diuji oleh Allah, keluarga kita meninggal dunia, orang yang kita
cintai, orang yang kita sayangi. Satu contoh mungkin anak ataupun istri. Ini memang sangat berat sekali kalau kita betul-betul tidak sabar dan fungsi iman kita, nilai keimanan dan ketakwaan ini lemah, maka tentu kita akan menjadi orang yang tidak sabar dan menggerutu, yang akhirnya dengan sifat yang tidak sabar, yang menggerutu ataupun tidak ridho itu akan berdampak, berefek yang sangat negatif bagi kehidupan kita. Untuk itu para pendengar yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Asr tadi jelas bahwa kita sekalian untuk memanage waktu dengan sebaik-baiknya agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Indikasinya orang yang tidak rugi itu adalah, yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Yang kedua adalah orang yang senantiasa beramal solih, amal kebaikan. Terus kita gelorakan, kita tingkatkan untuk melakukan amal kebaikan itu, agar supaya hidup kita nanti menjadi hidup yang bermanfaat, baik di hadapan Allah maupun bermanfaat di hadapan sesama manusia. Adapun yang ketiga, tentu tadi kita sampaikan, kita harus senantiasa berwasiat tentang masalah kebaikan, dan juga kita harus senantiasa berwasiat atau nasihat menasihati masalah yang berkaitan dengan kebenaran, kesabaran. Itu mungkin para pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini memberikan pencerahan bagi kita sekalian dan mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.